Paham maksud saya? Secara bahasa Arab, tanpa huruf ba, kalimat itu bisa dipahami. Sekarang oleh Allah ditambahkan huruf ba. Apa guna huruf ba? Tak ada yang bisa memastikan. Oleh orang Arab, huruf ba ini konsep mereka jika masuk kepada isim, di antara fungsinya ada ilsaq, ada zaidah, ada tab'id. Maka kata yang menyebut zaidah seluruh mesti dibasuh. Kata yang ilsaq seperempat mesti dibasuh. Kata tab'id yang penting sebagian kepala dah dibasuh. Paham Bapak Ibu? Jadi perbedaan ulama ketika membasuh kepala apakah keseluruhan atau tidak dari redaksi Quran. Bukan yang satu ngambil Quran, yang lain tak mengambil Quran. Sama ayatnya, tapi pemahaman terhadap ayat berbeda. Terakhir tentang siwak Pak Mulya. Ya beda ya? Tentang siwak terakhir. Hadis terakhir, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat atau inda kulli wudu, ma'a kulli wudu. Itu terakhir Pak Mulya. Oh iya, Pak Riza hadir. Pak Mul dah pulang. Ya Pak Riza ya. Ya, ma'a kulli wudu itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Fajar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Nurul Fajar setelah istirahat beberapa saat karena melaksanakan rangkaian Idul Fitri, mengikut aturan syariat dan menjalankan adat yang ada di antara kita. Mudah-mudahan Idul Fitri kita adalah Idul Fitri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amaliyah kita yang di Ramadan sudah kita latih untuk bagaimana meningkat. Ini terbawa keluar Ramadan, karena Ramadan bukan bulan peningkat, bulan penumpukan amal, bukan bulan akhir dari amal, tapi satu di antara waktu kita mencas diri agar amal yang kita rutinkan, yang biasa kita laksanakan karena taat, semakin meningkat di bulan Ramadan dan akan menjadi aktivitas harian kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang patut untuk diakui Rasul sebagai umatnya dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Rahmati Allah, di awal saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kita buka kajian kita, kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-31 di kitab saya, yang bercerita tentang cara berwudu atau rukun wudu. Wa bihi ilahi qal an Humrana anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi thalatha marratin thumma madmada wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marratin thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marrat thumma ghasala al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang bagaimana cara berwudu. Dalam hadis ini sahabat Utsman bin Affan menceritakan cara berwudu yang dia lihat
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana berwudu. Lalu beliau bercerita berdasarkan pengamatan beliau terhadap wudu Rasul. An Humran, berasal dari sahabat Humran, bahwa sahabat Utsman bin Affan waktu itu da'a biwudu'in. Da'a meminta, biwudu'in untuk dibawakan air untuk berwudu. Wudu itu air, wudu pekerjaannya. Jadi wudu itu alat untuk berwudu. Kalau di kita wudu itu untuk menampung air. Jadi Rasul waktu itu sahabat Utsman, tolong bawakan saya air. Lalu fatawadda'a. Setelah diberikan air untuk berwudu, beliau pun berwudu. Faghasala, ketika beliau berwudu, cara beliau berwudu itu adalah faghasala kaffaihi thalatha marratin. Beliau basuh kedua telapak tangan beliau 3 kali. Ini belum kumur-kumur, Pak. Jadi pertama sekali beliau basuh tangan 3 kali. Dalam hadis Nabi dianjurkan bahwa kalau kita bangun tidur sebelum kita berwudu, sebaiknya ini dibasuh pertama kali. Karena tidak tahu semalam tangannya ada di mana, apa yang dibuatnya, apa yang dilakukannya, kena najis atau tidak. Maka Rasul waktu itu nampak oleh Sayyidina Utsman dibasuh tangannya 3 kali. Summa matmada. Setelah selesai dibasuh, masukkan air ke mulut, berkumur-kumur bahasa kita. Setelah beliau berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Setelah masukkan, dikeluarkan. Sehingga dari mulut bersih kotoran yang tersisa di mulut, dari hidung bersih kotoran tersisa di hidung. Summa ghassala wajhahu. Setelah air dibersihkan dari hidung, dia basuh muka beliau. Beliau bercerita bahwa basuh muka itu 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna. Setelah basuh muka, dibasuh tangan yang kanan. Salatha ilal mirfaq, sampai ke siku. Salatha marrat, 3 kali. Summa ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian dibasuh tangan yang kiri. Cara basuhnya sama dengan yang kanan tadi, yaitu dibasuh sampai ke siku dan jumlah basuhannya 3 kali. Summa masaha ra'sahu. Setelah basuh tangan, diusap kepala beliau. Summa ghassala rijlahul yumna. Setelah basuh kepala, dibasuh kaki kanan beliau. Ilal ka'baini, sampai mata kaki beliau. Thalatha marratin, 3 kali. Summa ghassala al-yusra mithla dhalik. Setelah basuh kaki kanan sampai 2 mata kaki 3 kali, basuh yang kiri sama seperti kaki kanan, sampai mata kaki dan 3 kali. Summa qal, setelah itu kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Kata sahabat Utsman setelah mencontohkan tadi, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu nahwa wudu'i haza. Mirip-miriplah seperti wudu yang aku kerjakan barusan ini. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata beliau, setelah berwudu itu Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Man tawaddaa, siapa saja yang berwudu nahwa wudu'i haza, mirip seperti wuduku ini, summa qama, setelah dia berwudu dia tegak untuk melaksanakan salat, faraka'a, kemudian dia ruku, kemudian rak'ataini, dia kerjakan salat itu dalam 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika dia salat dia tidak berfikir atau tidak memikirkan hal-hal di luar salat. Maknanya ketika salat itu dia khusyuk. Ketika salat itu dia fokus hanya membaca zikir salat, melakukan pekerjaan salat, tak ingat selain salat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang seperti ini Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah berlalu. Maknanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sempurnakan wudu lalu salat dengan khusyuk, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi tak minta ampun pun kita, dengan melakukan perbuatan yang 2 tadi, sempurna wudu, salat dengan khusyuk, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang kita baca tadi adalah redaksi hadis Imam Muslim. Artinya Imam Bukhari mungkin ada perbedaan redaksi sedikit, tapi substansinya sama dengan Imam Muslim. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari redaksi ini kita pahami sahabat Utsman bin Affan sedang mengajarkan tata cara berwudu. Dan kata beliau, tata cara wudu beliau ini berasal dari pengamatannya, penglihatannya terhadap Rasul berwudu. Maka kalau ingin tahu wudu Rasul, seperti yang dilakukan sahabat Utsman bin Affan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mungkin pertanyaan bagi kita, Ustaz, kok tak disebutkan basuh telinga? Ini hadis ini sedang bercerita tentang yang menjadi pekerjaan penting dalam wudu atau rukun. Maka bisa saja disebutkan yang rukun, disebutkan yang sunnah, kemudian sunnah itu sebagian, sebagian tidak. Karena hadis ini tidak sedang bercerita tentang rukun dan sunnah wudu, tapi fokus kepada rukun wudu. Maka rukun wudu dijelaskan dengan detail, sunnahnya sebagian disebut, sebagian tak disebut. Sebab kalau kita kaji sunnahnya banyak lagi dibanding sekedar basuh telinga. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi ini tidak sedang menafikan ada sunnah mengusap telinga, tetapi menceritakan tentang yang fardu dan meliputi sebagian yang sunnah dalam hadis ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan dengan tamadmadah itu berkumur-kumur. Masukkan air ke mulut, gunanya untuk membersihkan mulut. Karena tidak bisa kita pungkiri kalau ada benda yang terselip dalam mulut kita, sempat terasa ketika sholat, itu bisa kerja kita, itu mengurus yang ada sedikit itu. Dan kalau sempat ada makanan, sadar itu makanan, kita telan dalam sholat, batal sholat kita. Kenapa? Makan dengan sengaja. Kalau orang itu lagi puasa, dia telan, batal puasa dia, karena makan dengan sengaja. Meskipun selip kecil. Maka, berkumur-kumur itu adalah bagian untuk membersihkan mulut kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu tak sekedar teori, tapi praktek. Karena boleh jadi teori itu bagi sebagian orang sulit untuk dipraktekkan. Karena ada orang kekuatannya adalah di nalar, ada kekuatannya di visual, dan kekuatan-kekuatan yang lain. Maka sahabat Utsman cerita, ketika beliau kerjakan dengan fisik, lalu beliau sebutkan, beginilah Rasul berwudu. Sehingga menjelaskan secara lisan dan secara perbuatan langsung. Biasanya secara pendidikan, ini lebih mudah dipahami, mudah untuk ditiru, dan diamalkan oleh orang yang kita ajar. Ini diantara metode pendidikan diajarkan Rasul pada sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok beberapa penjelasan dari hadis ini. Pertama, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyempurnakan wudu kita. Itu poin pertama. Sehingga dijelaskan oleh sahabat Utsman, wudu Rasul itu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, ketika berwudu, Sayyidina Utsman mengatakan faghasala kaffaihi 3 marrat. Ini menunjukkan bahwa sunnah hukumnya, kalau seandainya kita akan berwudu, basuh dulu tangan kita. Sehingga ketika basuh tangan, semua kotoran, apakah bentuknya najis atau tidak najis tapi kotor, atau dia tidak kotor kasat mata, ini sudah bersih semuanya. Kenapa tangan pertama dibasuh? Karena ini akan menjadi alat untuk selanjutnya. Mau kumur-kumur, ambil dengan tangan. Mau masukkan ke hidung, ambil dengan tangan. Kalau sempat tangan ini kotor, ada benda berbahaya, ada benda virus, ini akan masuk dalam badan kita. Maka amankan diri kita dengan dibasuh pertama. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada hikmah di situ agar kita aman dari hal-hal yang berbahaya.
Kalau kita tengok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqaza ahadukum min naumih," kalau ada orang bangun tidur, "fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha." Jangan masukkan tangan itu ke dalam tempat cedokan air atau tempat tampungan air kecuali sudah dibasuh tangan tadi. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tak tahu semalam tangannya ada di mana. Menjaga kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua. Hadis ini mengajarkan istihbabut tertib baina ghaslil yadaini wal madmadah. Hadis ini mengajarkan agar kita melakukan perbuatan wudu itu tertib. Terutama ketika membasuh dua tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dahulukanlah tangan kanan baru tangan kiri. Rasulullah SAW hampir semua perbuatan yang beliau lakukan, jika ada arah kanan dan kiri, beliau dahulukan kanan. Termasuk kalau kita sedang duduk, Pak. Jika kita sedang menyalami orang, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Termasuk kalau kita menghidangkan makanan, kanan dulu baru kiri. Masang sendal, kanan dulu baru kiri. Termasuk membuat sholat, itu dianjurkan setelah di belakang imam tegak, ke kanan imam, baru ke kiri imam. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan dan suka setiap apa saja yang kita buat ada aspek kiri dan kanan, dahulukan kanan, baru kiri. Ini bagian dari sunnah. Sehingga kalau sempat dibuat kiri dulu baru kanan, sah perbuatan kita, tidak batal. Cuma kita tak mengerjakan yang afdal, yang terbaik di antara dua yang boleh. Dahulukan kiri boleh, dahulukan kanan boleh, tapi dua yang boleh ini lebih baik kanan dulu baru kiri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan wudu kita dikerjakan berurutan. Dalilnya apa? Sayyidina Utsman menggunakan di situ kalimat summa. Bahasa kita kemudian. Dalam bahasa Arab, kalimat ini tufidu tartiba ma ba'daha ba'da ma qablaha fadalla 'ala tartib bainahuma. Dalam bahasa Arab, kalau digunakan kalimat summa, menunjukkan pekerjaan yang setelahnya dilakukan setelah yang sebelumnya. Jika ada dua pekerjaan, lalu disebutkan ini, summa ini, maka pekerjaan kedua dilakukan setelah yang pertama. Jangan bersamaan, apalagi dibalik. Tapi diurutkan, yang pertama dulu, baru kemudian yang kedua. Maka redaksi summa itu menunjukkan tertib. Yang ketiga, yang keempat lagi. Yang keempat, bahwa berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali. Hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu sunnah. Dan orang yang melakukannya dapat pahala yang besar. Wa fil istinsyaqi khilafun ya'ti ma'adillati fi hadithi 34 insyaallah. Tentang bagaimana kita memasukkan air ke hidung, ini terjadi khilaf ulama, apakah dia wajib, apakah sunnah. Ini terjadi khilaf ulama. Nanti dibahas di hadis berikutnya. 3 hadis setelah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, inna ghaslal wajhi murattabun ba'dal madmadati wal istinsyaq muta'akhkharun anhuma. Basuh wajah itu dikerjakan setelah berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, bukan sebaliknya. Karena tadi jelas Sayyidina Utsman menyebutkan bahwa beliau kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian basuh wajah beliau. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza yufidu anna tartiba sunnahu bainal masnuni wal mafrud. Ini menunjukkan hadis ini bahwa tertib berlaku pada yang fardu dan yang sunnah. Tidak hanya yang sunnah saja, tapi tertib berurutan perbuatan wudu, dari mulai kita basuh tangan sampai nanti basuh kaki, itu berlaku untuk yang fardu dan yang sunnah. Jangan dikira hanya yang sunnah tertib, tapi yang fardu dan yang sunnah keduanya tertib berurutan, mulai dari awal sampai yang akhir. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengambil hikmah. Kok kita kumur-kumur dulu,
kemudian masukkan air ke hidung, baru basuh muka, baru pekerjaan yang lain. Apa kata mereka? Inna sifatil ma'il mu'tabarah fi kauniha mutahhara hiya launun yudraku bil basar wa tu'mun yudraku bil dhawqi wa rihun yudraku bisyammi faquddimat hatani sunnatani liyakhtabira al mutawaddi'u halal ma'i qabla ada'il fardhi bihi. Kata ulama bahwa air yang kita jadikan untuk berwudu dianggap suci mensucikan bila air itu betul-betul suci. Dari mana kita tahu air itu suci? Satu, dari warna. Warnanya tidak berubah dari warna asli. Sehingga warna ini kita tahu dia masih suci atau tidak kalau kita tengok. Maka bila kita tengok air, kita tahu ini suci atau tidak. Yang kedua, wa tu'mun yudraku bidzauq. Kalau rasa itu dapat dengan lidah, dengan kita masukkan ke dalam mulut kita lalu dikecap oleh lidah kita. Kan status air itu suci atau tidak jika berubah satu di antara tiga. Satu warna, dua rasa, yang ketiga aroma, baunya. Dilihat oleh mata kita saat kita basuh tangan, itu nampak warna air. Dirasakan oleh lidah kita, tahu rasa air. Warihun yudraku bisyam. Ketika kita meniup masukkan air ke hidung, terasa aromanya. Ini air rusak, ini air bernajis, ini air suci, tahu kita. Sehingga ketika dibasuh dengan tangan, lalu dikumur-kumurkan, lalu dimasukkan ke hidung, tiga ini sebagai tanda secara kasat mata membuktikan air ini suci dan mensucikan. Karena kalau kita tidak lihat kasat mata, tidak rasakan dengan lidah, tak cium dengan mulut, dengan hidung kita, tidak tahu secara indrawi ini bersih atau tidak, suci mensucikan atau tidak. Secara belajar fikih hukumnya kita tahu, tapi bagaimana membuktikan tiga alat ini? Maka tiga alat ini sunnah, tapi mendukung kita bahwa yang fardu mesti air yang suci mensucikan, sudah clear klarifikasinya sebelum masuk kepada yang fardu. Sehingga begitu mengerjakan yang fardu, pasti air ini suci mensucikan. Itu hikmah menurut para ulama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan segala perbuatan wudu, ada hikmah-hikmah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang oleh kita tertangkap, kadang tidak. Ada ulama yang mengungkapkan pada kita. Baik, poin yang keenam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berwudu mesti membasuh kedua siku. Sebab Rasul mengatakan, Sayyidina Utsman mengatakan ketika basuh tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbedaan ulama ketika dikatakan ilal mirfaqaini, ilal marafiq dalam Al-Qur'an itu. Kalimat ila ini apakah menunjukkan sampai ujung tangan dan siku tak masuk, atau siku pun masuk? Ini anggap ini tangan kita, lalu ini batas siku. Kata Al-Quran ilal marafiq, yang marafiq itu ini siku. Terjadi beda ulama. Kata sebagian ketika digunakan ilal marafiq berarti sampai ke siku, maka berakhir cuma di sini, ranah ini saja. Kata sebagian enggak, mesti sampai ke sikunya juga. Maka kalau kita membasuh mesti dilebihkan di bagian ini sedikit setelah siku, supaya siku seluruhnya terbasuh oleh kita. Dari mana mereka memahami itu? Guna ila ini. Ila ini apakah maknanya sampai ujung tangan sebelum siku, atau termasuk siku? Maka para ulama sebagian mengatakan ila itu katanya lintihail ghayah. Satu mengatakan lintihail ghayah,
Ini cuma sampai seperti yang pertama ini. Kata yang kedua, ila itu bermakna ma'a. Bahwa yang dibasuh itu tangan sekaligus siku. Sehingga yang dibasuh itu tangan dan siku. Bukan hanya tangan saja sebelum siku. Siku tak perlu masuk. Tapi tangan dan siku. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar cara berfikir ulama dari bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an, ini saja guna ila satu ini berbeda. Apakah siku masuk atau tidak? Tak simpel dalam memahami Quran dan hadis itu. Ini kalimat cuma satu, ila. Nih, yang satu ini. Kata yang satu gunanya lintiha ilghayah, untuk menunjukkan ujung dari pekerjaan kita, yaitu basuh tangan cukup sebelum siku. Kata yang satu lagi bermakna maaf. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ilmu yang lain adalah ketika diartikan ma'a bahwa bersama siku dibasuh, ini tidak menunjukkan kalau basuh tangan itu mesti dari ujung jari ke siku airnya. Paham? Karena ada orang mengatakan sebagian mesti ujung jari ini ke siku. Tidak. Boleh air itu turun dari bahu ke bawah atau jatuh dari tengah tangan lalu kita ratakan. Atau masuk kita ke kolam renang, masukkan tangan ke sungai, masukkan danau dalam laut, lalu kita gosokkan gini tangan kita sampai rata, boleh. Tak mesti dari ujung ke siku. Ini dua ilmu dari kalimat ila bermakna ma'a ini. Satu, mana yang mencakup. Yang kedua, apakah mesti dari ujung jari sampai ke siku. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau tak belajar kita, tak dapat kita pengetahuan yang dua ini. Karena redaksi terjemahan gak akan mungkin menjelaskan itu. Disitulah Bapak Ibu rahmati Allah SWT, pentingnya kita memahami hadis dan ayat Al-Quran dengan pemahaman yang patut untuk Al-Quran dan hadis itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana orang memahami bahwa makna ila itu cukup sampai ujung dari tangan, tidak masuk siku? Dia berdalil bahwa dalam Al-Quran, "Tsumma atimmus siyama ilal laili." Kata Al-Quran, maka sempurnakanlah oleh kalian ketika kalian puasa itu sampai habis siangnya, malam tak usah lagi. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah habis siang, cukup puasa di situ. Tak perlu malam lagi. Berarti ketika habis di ujung siang, berhenti puasa. Kalau disebutkan tangan sampai ke siku, berarti siku tak usah dikerjakan, sebelum siku berhentilah. Ngerti? Dalilnya pakai Quran juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama agar kita tak tersalah memahami. Termasuk di masyarakat yang saya sampaikan tadi, bahwa mesti dari ujung jari ke siku, itu ada orang harus seperti itu katanya. Kalau tidak, tak sah. Karena Quran menggunakan ila itu kan artinya ke. Dari satu posisi ke posisi yang lain. Berarti dari ujung tangan ke siku. Ternyata kata para ulama, maknanya ma'a. Bahwa kalau basuh tangan sekalian basuh siku. Maka ketika kita basuh, apakah mulai dari siku ke ujung tangan ke siku, atau di tengah jatuh air, silahkan. Tidak diperdebatkan, tidak menjadi masalah, dan tak bertentangan dengan nas Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Poin yang ke-8 lagi. Betul, poin ke-8. Sebelum saya masuk poin ke-8, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis penguat tentang kenapa siku juga masuk. Saya bacakan, sekedar Bapak Ibu tahu bahwa para ulama mereka menyimpulkan makna bahwa siku termasuk bagian yang dibasuh, ada hadis penguat yang lain. Contoh yang pertama, kana yudirul ma'a ala mirfaqaihi. Dalam sebagian hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap-usapkan air di atas kedua siku beliau. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasul kalau basuh tangan, siku juga dibasuh keduanya. Ya. Hadis yang lain, wa ghasala
dhira'aihi hatta jawazal marafiq. Dalam hadis Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani, Nabi ketika basuh tangan itu melebihkan daripada kedua siku beliau. Maka hadis-hadis Nabi yang lain menjelaskan ayat Quran tadi ketika basuh tangan maknanya siku juga masuk, bukan sebelum ujung, sebelum siku. Jangan berhenti sebelum siku, tapi siku pun masuk. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, la a'lamu khilafan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Saya tidak menemukan perbedaan ulama bahwa kedua siku masuk ke dalam bagian anggota wudu. Artinya dahulu para ulama tak berbeda pendapat, sepakat semuanya. Kalau berwudu masuk kedua siku pada bagian tangan yang mesti dibasuh kalau berwudu. Begitu kata Imam Syafi'i. Lanjut, poin berikutnya. Kata Sayyidina Utsman, "Tsumma masaha ra'sahu." Kemudian Rasul tadi mengusap kepalanya. Bagaimana makna mengusap kepala ini? Di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Di antara perbedaan pendapat ulama adalah apakah dibasuh keseluruhan, dibasuh sebagian, atau dibasuh sebagian itu seperempat kepala, atau sebagian itu yang penting beberapa bagian kepala sudah kena oleh air. Jadi banyak perbedaan di situ. Kata para ulama hadis, perbedaan ini disebabkan oleh adanya huruf ba pada wamsahu biru'usikum. Jadi ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Kalimat wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Huruf ba ini Pak, yang menjadi perbedaan pendapat ulama. Apa makna huruf ba ini? Ada yang mengatakan makna huruf ba itu zaidah. Ini huruf tambahan saja, sehingga dia tidak punya makna tersendiri. Seakan artinya basuhlah kepala itu. Yang kedua mengatakan ba ini maknanya litab'id. Mesti dibasuh sebagian daripada kepala ini. Sehingga dalam bahasa Arab bila ada isim dimasuki ba, maknanya litab'id. Yang ketiga, lil ilsaq. Ilsaq ini bahasa kita nempel. Kalau kita membasuh kepala itu mesti nempel tangan di kepala. Maka kalau tangan itu adalah ini, jika keduanya mesti nempel berarti keseluruhan. Jika satu di antara tangan ini mesti nempel berarti satu tangan nempel. Kalau satu tangan, jika kita tengok kepala keseluruhan, seperempatnya mesti dibasuh. Maka kata ulama Hanafiyah, seperempat kepala mesti dibasuh. Kata sebagian, seluruhnya dibasuh. Mengikut ini. Kata sebagian, karena litab'id, yang penting sebagian kepala kena basuh. Sehingga beberapa tempat tumbuh rambut dibasuh, dah cukup. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, perbedaan ulama, huruf ba ini maknanya apa? Apakah zaidah? Apakah ilsaq? Apakah litab'id? Itu teori itu dalam bahasa Arab. Maknanya orang Arab kalau bercakap itu, dia punya maksud. Dia punya makna. Dan makna itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Di antara tersirat itu, ini dia. Artinya ketika dia mengucapkan redaksi seperti ini, dia tidak sedang berbicara lurus-lurus tabung bahasa kita. Tapi ada makna yang tersirat di pembicaraan dia. Dijelaskan oleh apa guna ini. Ini karena dia bahasa Arab, kita payah memahami. Artinya ada balaghahnya. Maknanya dalam bahasa Arab, ini kalimat, kalau hilang huruf ba ini cukup juga kalimat. Paham juga kita. Wamsahu ru'usakum, paham juga. Tapi karena dimasuki huruf ba, ini ada maksud. Paham maksud saya? Secara bahasa Arab, tanpa huruf ba,
kalimat itu bisa dipahami. Sekarang oleh Allah ditambahkan huruf ba. Apa guna huruf ba? Tak ada yang bisa memastikan. Oleh orang Arab, huruf ba ini konsep mereka jika masuk kepada isim, di antara fungsinya ada ilsaq, ada zaidah, ada tab'id. Maka kata yang menyebut zaidah seluruh mesti dibasuh. Kata yang ilsaq seperempat mesti dibasuh. Kata tab'id yang penting sebagian kepala dah dibasuh. Paham Bapak Ibu? Ini adalah konsep bahasa Arab yang orang Arab semuanya menerima. Bukan orang Arab kita. Orang Arab di masa Quran turun, kalau ada huruf ba masuk kepada isim seperti kalimat ini, maknanya diantaranya satu di antara tiga ini. Paham Bapak Ibu? Jadi perbedaan ulama ketika membasuh kepala apakah keseluruhan atau tidak dari redaksi Quran. Bukan yang satu ngambil Quran, yang lain tak mengambil Quran. Sama ayatnya, tapi pemahaman terhadap ayat berbeda. Kenapa? Biangnya satu huruf ini, huruf ba ini. Paham maksud saya? Kita lanjutkan. Kalau kita tengok kenapa para ulama punya perbedaan itu, satu dari makna bahasa. Yang kedua, ada hadis-hadis Nabi. Contoh, mazhab Maliki misalnya, mengatakan mesti membasuh keseluruhan kepala. Apa dalil mazhab Maliki? Hadis Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi. Rasulullah itu basuh kepala dengan kedua tangan beliau. Fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba ila qafah. Rasulullah itu dibasuh, dua tangan ini dibasahkan dengan air, dimulai dari tempat tumbuh rambut di depan, diusapkan ke belakang sampai di apa? Tengkuk, Pak. Sampai ke tengkuk, di tengkuk beliau balikkan ke depan dari tempat beliau mulai tadi. Jadi hadisnya ada, Pak, bahwa Nabi kalau berwudu dibasahkannya kedua telapak tangan ini, lalu dimulai mengusap dari depan sampai ke tengkuk, balik lagi ke depan. Maka kata mazhab Maliki mesti dibasuh keseluruhan kepala tu. Tak cukup sebagian. Kita tengok kata mazhab Syafi'i lagi. Kata mazhab Syafi'i cukup sebagian saja. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis pernah membasuh hanya sebagian bagian depan kepala. Contoh waktu itu Nabi pakai imamah. Ketika pakai imamah digeser sedikit, basuh sedikit saja. Jadi ada hadis menunjukkan keseluruhan. Ada hadis menunjukkan sebagian. Dari segi bahasa, ada zaidah, ada tab'id, ada ilsaq. Jadi tak sekedar mereka, yang maka lama di awak je lah. Yang mana yang lebih, rasanya lebih sempurna, mananya lebih cukup. Tak. Tapi ada argumentasi bahasa, ada hadis penjelas dari Quran. Mazhab Hanafi lagi. Apa kata mazhab Hanafi? Mesti seperempat daripada kepala. Kenapa begitu kata mazhab Hanafi? Kata mereka, annal ba'a lil ilsaq, fatufidu ilsaqal yadi wa mashaha bir ra'si. Ilsaq itu artinya tangan mesti nempel dengan kepala. Maka ketika membasuh kepala mesti mengusap, tangan mesti mengusap kepala. Wa aqallu imrarin lil yadi ala ra'si yusamma mashan. Dan tangan ini paling singkat dia bergesekan dengan kepala disebut dengan satu usapan. Artinya tangan ini asal sudah nempel dengan kepala, itu sudah disebut dengan satu usapan. Quran menyebut wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Maka kalau kita ingin menyebut kepala terusap, tangan ini yang satu mesti mengusap atau nempel dengan kepala agar disebut kita mengusap kepala. Maka kata mereka, seperempat sudah cukup. Tak mesti keseluruhan. Fakanal miqdarul wajibu muqaddaran bihasabi dhalika wa huwa miqdaru rub'ir ra'si. Maka paling minimal kalau kita mengusap kepala, seperempat kepala. Sebab tangan ini bila digerakkan, seperempatnya sudah terusap kepala kita. Maka bila disuruh mengusap, lakukanlah kadar paling minimal. Kadar minimal gimana? Tangan ini bergerak sikit. Satu tangan.
Itu nalar kita tak sampai ke situ untuk memahami ayat Quran. Tapi ulama sedetail itu memahami. Maka aneh kalau ada orang mengatakan kita mesti mengambil Quran dan Sunnah, meninggalkan para ulama atau tinggalkan ucapan ulama. Ulama itu beda pendapat bukan karena tidak mengambil Quran, tapi beda pendapat karena memahami Quran. Dari mana? Aspek bahasa. Dari mana? Aspek penjelasan hadis Nabi. Ini minimal dalam kajian kita malam ini ada dua sebabnya cara basuh kepala itu beda. Satu, makna dalam bahasa Arab. Yang kedua, penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lanjut. Di dalam hadis itu Nabi menyebutkan summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Nabi kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai dua mata kaki 3 kali. Mata kaki ini maksudnya adalah tulang yang tumbuh di kiri kanan kaki kita nih. Mata kaki bahasa kita. Maka mata kaki ini sama dengan siku. Mesti masuk juga. Bukan di bawah mata kaki. Tapi kaki kita termasuk 2 mata kakinya. Maka di atas mata kaki kita basuh. Selingkar itu kita basuh. Dari mana dalilnya? Nabi SAW pernah ketika para sahabat berwudu, bagian belakang tumit tak dibasuh. Macam anak-anak lagi wudu. Bagian belakang tumit itu tak dibasuhnya. Apa kata Nabi? Teriak dari jauh melihat sahabat wudu begitu. Wailun lil aqab. Wailun lil aqab minan nar. Itu kaki-kaki yang bagian belakangnya tak dibasuh, mereka akan dibakar oleh api neraka dari bagian yang tak dibasuh itu. Jadi, kalaulah itu bagian tak penting, Nabi tak akan berteriak. Nabi tak akan menjelaskan. Cukup yang penting basuh kaki kalian. Tapi karena Nabi mengingatkan ini bagian yang penting, kalau tak dibasuh kalian bisa masuk neraka, Nabi sampai berteriak untuk mengingatkan. Maka basuh kaki itu selingkar sampai di atas selingkar kedua mata kaki. Bukan sampai di bawah kedua mata kaki saja. Belum kan, Pak? Itu bunyi yang mana? Oh, baik. Baik, sedikit lagi. Kemudian, dalam hadis itu dikatakan, summa qama. Kemudian dia tegak untuk melaksanakan salat. Kemudian ketika salat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Apa maknanya? Orang ketika salat, dia tidak mengikuti lintasan hati dia. Kayak kita. Tadi, kira-kira motor sudah diparkir di tempat parkir atau belum? Kuncinya diambil atau belum? Pakai kunci ganda atau tidak? Teringat waktu sholat. Atau tadi saya kira-kira waktu berjalan dari rumah ke masjid, batal wudhu atau tidak? Sehingga ketika sholat bergalaulah. Pikiran kita berbagai hal di luar zikir terkait dengan sholat. Kata Nabi, kalau ada orang sholat, dia tidak mengikuti lintasan-lintasan dalam hatinya, dia akan selamat, dia akan dihapuskan dosa-dosa dia karena dia melaksanakan sholat seperti itu. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan, lalu kita diskusi. Silakan, Yoga. Ini ibu-ibu memang tak ada. Baik. Baik, kita lanjut. Dalam hadis tadi bahwa dianjurkan ketika sholat jangan berfikir yang macam-macam selain sholat. Bahwa kalau seandainya pikiran agak liar, itu tak sampai membatalkan sholat. Tapi sekedar mengurangi pahala sholat. Sehingga orang tak dapat pahala besar yang seharusnya qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang sholat. Beruntung orang beriman. Siapa orang beriman itu? Alladzina hum, orang-orang yang ketika sholat khasyi'un. Mereka khusyuk dalam sholat mereka. Jadi, orang kalau pikiran liar ketika sholat tak membatalkan. Kenapa? Dia menjaga rukun. Tapi bila dia melakukan itu mengurangi pahala saja. Jadi Bapak Ibu, pikiran kita itu tak batalkan sholat kita. Mengurangi pahala yang seharusnya sempurna menjadi kurang dalam sholat. Timbul pertanyaan, Ustaz, pikirannya bagaimana Ustaz?
Pikiran itu kadang-kadang kan sulit untuk dikendalikan. Jadi kalau muncul pikiran, lalu oleh kita tak kita lanjutkan, itu tak merusak. Tapi kalau muncul pikiran, terus, oh, manalah kunci tadi? Pikir terus. Rasa dia titip ke istri dah. Atau dititip sama abang siapa biasanya bawa makan itu? Sama Bang Zul dah. Tapi Zul taruh di mana kira-kira ya? Dipikirkan terus. Sehingga kalau ada pikiran yang datang sekilas, tidak kita ikuti, itu tidak mengurangi. Tapi ada pikiran datang, kita ikuti, itu yang mengurangi. Paham maksud saya? Karena pikiran itu kadang-kadang tiba, itu tak bisa kita melarang, kita menahannya. Oleh karena itu ketika kita sholat, dianjurkan, melihat posisi kita ketika sholat itu cukup ke arah tempat sujud. Jangan banyak tempat. Kenapa? Karena matanya makin banyak yang dia lihat, makin banyak pikirannya muncul. Nanti kita semua insya Allah sudah pengalaman lah. Nengok sarung orang, beda yang depan dengan yang di sampingnya, itu pikir tuh, kira-kira mahal mana sarung sebelah dengan satu lagi itu. Ini bapak ini kok merah, itu kok hijau. Jangan berpikir, ini bapak ini kayak tidak kenal dengan warna. Semua pakaian dia berantakan warna dia. Berpikirlah orang dengan segala apa yang dilihat dia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dianjurkan ketika kita sholat, posisi pandangan kita ila maudhi'is sujud, ke tempat posisi arah sujud saja. Tak usah ditengok macam-macam. Termasuk ketika akan sholat, Nabi menganjurkan, kalau nampak ada pandangan yang mungkin mempengaruhi syahwat kita, contoh nampak perempuan terbuka aurat, atau perempuan yang mungkin menarik perasaan kita, itu jangan diikuti. Kenapa? Kalau ditengok, diikuti, bisa-bisa sepanjang sholat, pikiran tak move on kata orang sekarang. Hanya di situ saja. Tapi kalau orang berhasil menahan, tak diikuti memandang perempuan tadi, tak aurat perempuan, dia akan merasakan lezah, nikmat, bagaimana nikmatnya khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena pandangan ini bisa menyebabkan pikiran kita liar kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, poin pertama dari hadis Nabi la yuhadditsu fiha nafsah, kalau dia sholat, pikiran itu tak liar, tak diikuti pikiran yang datang menyerang. Yang kedua, ketika dia sholat tadi, seandainya pikiran itu muncul, itu mengurangi pahala sholat, tidak membatalkan sholat. Sholat akan batal bila rukun sholat dilanggar. Tapi kalau sekedar pikiran, tidak menjadi batal sholat kita. Kecuali bagi para ulama tasawuf. Ulama tasawuf bagi mereka itu batal juga. Kalau fikih memandang tak batal. Poin terakhir dari hadis ini, bahwa kata Nabi di ujungnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja orang yang sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi, wuduknya seperti Nabi tadi, sholatnya seperti yang dianjurkan oleh Nabi, tak pikiran liar kemana-mana, dia akan diampunkan dosa yang berlalu. Apa kata para ulama menjelaskan ini? Bahwa dosa-dosa yang dimasukkan ini adalah khasan bis saghair, khusus dosa-dosa kecil. Dosa besar tak bisa. Dosa besar kalau kita berdosa mesti taubat secara khusus. Kita buat musyrik, kita buat sihir, kita melakukan berbagai hal yang disebut dosa-dosa besar, itu mesti taubat secara khusus. Tapi kalau dosa kecil, contoh, mestinya kita sholat bisa di awal waktu, kita lalai-lalai, sudah mau ke ujung waktu baru kita sholat. Dosa seperti itu bisa dihapuskan dengan sholat yang khusyuk dan wudhu yang sempurna. Wallahu a'lam. Kita lanjut diskusi sampai datang waktu bunyi bel untuk sholat isya. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Baik. Jadi berkumur-kumur ketika puasa dan tidak tetap boleh dan disunnahkan. Yang tak boleh itu kalau airnya tertelan, airnya ditelan. Maka kalau kita berwudu, pastikan berwudu itu air tak akan tertelan. Selesai urusan. Jadi berwudunya tidak ada masalah. Ya masalah itu ditelannya. Maka kalau kita termasuk orang bisa membedakan, bisa memastikan bahwa saya sekedar berkumur-kumur tak ditelan,
tak ada masalah. Cuma ragu kita. Kalau ragu itu membuat kita risau, mending tak usah dibuat. Toh, ketika kita tak puasa atau puasa, berkumur-kumur ini keduanya sunnah dilakukan. Bukan rukun wudhu. Maknanya kalau ada orang berwudhu tanpa kumur-kumur, sah wudhu dia. Begitu Pak. Jadi saat puasa dan tidak puasa, sama boleh dibuat. Cukup Pak. Yang beda pendapat ulama adalah kalau gosok gigi. Seperti yang kita bahas di Ramadan kemarin. Mazhab Syafi'i mengatakan tetap dianjurkan menggosok gigi cuma sampai siang. Siang sampai berbuka tidak. Kalau mazhab selain mazhab Syafi'i, sampai berbuka pun puasa tak puasa, tetap sunnah bersiwak itu. Gitu Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Baik, jadi yang dimaksudkan kita tengok dari warna, dari rasa segala macam itu adalah bila warnanya warna najis, rasanya rasa najis. Tapi bila warnanya atau rasanya karena faktor bercampur dengan alam, contoh kayak air sungai karena faktor hujan, atau air karena di dalam itu ada lumut yang tumbuh, warna jadi hijau. Atau karena apa namanya, teratai Pak, yang di permukaan air itu. Karena teratai, warna air berubah mengikut warna teratai tadi. Itu tak menjadi faktor air menjadi berubah statusnya tidak suci mensucikan. Jadi selama air itu tetap air mutlak atau air itu air asli, air murni, dia tak berubah status murninya menjadi bernajis karena berapa sebab yang bisa diindikasi dengan aroma, dengan warna, dengan rasa, dia tetap air yang suci mensucikan. Maka kalau kita kaji kita lebih besar lagi, itu akan dikaji nanti. Bagaimana kalau air berubah warna karena sebab, contoh air hujan tadi Pak. Atau di kita di Riau ini, rasanya itu rasa besi Pak ya. Rasa payau, rasa gambut, rasa besi. Itu jika faktor-faktor alam seperti itu, tak menjadikan dia berubah dari suci mensucikan. Begitu maksudnya Pak. Jadi aroma, bau, rasa itu bila dia aroma najis, rasa najis, itu maksudnya Pak. Contoh warna najis, warna darah. Itu contoh gitu. Cukup Pak. Baik. Ada lagi silakan. Baik Pak. Air hangat. Baik, bagaimana kita wudhu dengan air hangat? Contoh, saya kalau subuh, kalau tidak air hangat, tidak bisa saya wudhu. Atau kalau lagi nggak sehat, saya nggak bisa wudhu. Air hangat itu boleh Pak. Bahkan kalau di Arab, musim dingin itu mereka tak bisa wudhu kecuali dengan air dihangatkan. Baik alatnya karena dimasak atau karena alat elektronik itu. Dulu kami di Mesir Pak, karena kami mahasiswa tak punya, apa istilahnya Pak, yang mesin itu? Heater itu. Kita masak air kalau mandi atau mewudhu itu Pak. Karena bisa dibayangkan, macam air freezer kulkas yang freezer itu sedang beku, lalu setelah beku dia mencair. Kan sangat dingin tuh. Air seperti itu kita gunakan saat wudhu subuh di sini, dipakai waktu siang hari di kami. Wudhu zuhur kami, sama macam air freezer yang baru mencair, waktu subuh kita di sini. Begitu wudhu itu. Sehingga kalau wudhu itu terasa, tak sekadar di kulit, sampai ke tulang dinginnya terasa. Karena kalau musim dingin, suhu sampai 3 derajat Pak. Kita Pekanbaru minimal Pak berapa Pak? Apa sampai di bawah 16? Enggak kan Pak? 25 aja tidak Pekanbaru. 30 paling bawah. Kita rata-rata musim dingin 3 sampai 15 derajat. Pokoknya dimasak Pak ya Pak. Maka kalau kami biasanya musim dingin tuh rata-rata rambut rontok. Sehingga kebiasaan saya kalau sudah musim dingin rambut tuh digundul Pak. Kalau tidak, ya macam sekarang lah. Jadi musim dingin itu punya karakter sendiri. Boleh Pak. Kalau dalam hadis Nabi ada air, dalam fikih itu ada air musyammas. Air musyammas itu maksudnya air, dia panas, tapi panasnya dalam logam. Yang dikhawatirkan, logam itu karena bagian luarnya adalah kimia,
Jika karena panas dia mengelupas dari logamnya tadi, berbaur, bercampur dengan air lalu kita gunakan ke kulit. Lalu ketika digunakan ke kulit, ini takut merusak kulit kita. Maka kata para ulama, air yang dipanaskan dengan logam, dengan cahaya matahari itu, dia dari segi dari segi medis, bukan dari segi sah dan tidak menurut syariat. Itu Pak. Kalau pernah mendengar dalam fikih air musyammas, air dipanaskan cahaya matahari, itu maksudnya air di tempat logam dipanaskan, lalu ketika panas terkelopaklah bagian luar daripada logam tadi, berbaur, bercampur dengan air kita gunakan ke kulit, logam tadi merusak kulit kita, apakah muncul penyakit kulit, lepra, kusta, atau bahasa kita sekarang panu, kudis, kurap, segala macam, faktor itu yang menyebabkan makruh kata ulama. Gitu Pak. Jadi kalau kita karena faktor dingin, kita hangatkan air, atau boleh jadi ada anjuran medis, atau karena faktor umur, atau karena faktor kesehatan, panaskan air, tak ada masalah. Atau karena faktor lain, tak ada masalah. Tidak menjadi makruh gara-gara itu. Apalagi batal wudhu gitu. Cukup Pak? Ada lagi? Cukup Pak Mal? Silakan. Sudah lewat? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung pekan akan datang. Mengkaji tentang apakah membasuh anggota wudhu itu mesti 3 kali per organnya. Apakah kepala 3 kali atau cukup sekali? Muka 3 kali atau sekali saja? Kumur-kumur 3 kali atau sekali saja? Kita bahas di hadis pertemuan Rabu depan insyaAllah. Jadi Bapak Ibu insyaAllah setiap Rabu malam kita lanjutkan Bulughul Maram. Sehingga kitab hadis ini 1 atau 2 hadis setiap malam kita bisa menganalisa. Minimal Bapak Ibu dari mengkaji hadis ini paham bahwa selama ini kita belajar fikih itu dasarnya dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita paham bahwa yang diistihadkan ulama, yang disimpulkan dalam kitab-kitab fikih, itu bukan sekedar para ulama berbicara lepas tanpa ada argumentasi dasar syariatnya. Lalu orang nanti mengatakan, kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah, tinggalkan para ulama itu. Paham maksud saya? Nah, maka Bapak Ibu silakan hadir setiap Rabu ba'da maghrib kita baca hadis-hadis Nabi menjelaskan hukum-hukum fikih yang kita lakukan selama ini hadis penjelasnya. Nah, kalau nanti ada kesempatan bagus juga dibuka hadis tafsir ayatil ahkam. Tafsir yang menjelaskan hukum-hukum perbuatan yang kita buat, ada ayat yang menjelaskan. Sama dengan ini hadis. Ada lagi tafsir. Sehingga ayat 6000 itu yang ada penjelasan hukum cuma lebih kurang 500-an ayat. 500 ayat itu ada disebut dengan ayat hukum. Ayat hukum itu penafsirannya ada tafsir para ulama. Nah, itu bagusnya nanti dibuat kajian itu, Pak. Sehingga orang tahu bahwa setiap perbuatan yang kita buat ada jelas penjelasan Qur'annya, ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadis dari Bulughul Maram, Al-Quran dari tafsir ayatil ahkam. Nah, boleh juga nanti ke depan, Pak. Ternyata masih banyak yang bisa dikaji, Pak. Kalau mau mengaji gitu. Cuma kalau tak mengaji memang tak tahu apa yang mesti dikaji itu. Jadi ada orang, ada yang ingkar karena tak tahunya, ada yang ingkar karena tahunya, ada yang ingkar karena memang tak mau tahu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan untuk terus belajar, sehingga makin banyak yang kita tahu, makin banyak bisa kita amalkan, makin banyak sebab kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.